dan izin record? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat ya walaupun sudah menjelang siang nih. Nah, anak-anak, Ibu sebelumnya mau tes dulu nih, tes konsentrasi anak-anak ya. Nanti bisa ya jawab seperti yang tadi Ibu contohkan. Kalau Ibu bilang konsentrasi, anak-anak jawab konsentrasi dimulai, yes gitu ya, yang semangat ya. Siap? Mute dibuka dong. Anak-anak semuanya konsentrasi. Konsentrasi dimulai, yes. Dimulai, yes. Yes. Ya, yang bersuara baru beberapa yang lain sepertinya delay dulu ya, maklum karena di Zoom. Halo Prama, sudah bergabung ya. Prama baru dari perjalanan jauh nih, teman-teman. Oke, Ibu mau minta yang Ibu panggil namanya. Yang Ibu panggil namanya siap-siap ya. Yang Ibu panggil namanya siap-siap. Nanti Ibu akan meminta anak-anak untuk melakukan sesuatu. Jadi Bunga boleh terlihat wajahnya sayang. Bunga masih sepotong nih, Ibu terlihatnya. Ayo, biasakan terlihat setengah badan. Layar di atas kepalanya sedikit saja supaya terlihat. Wah, di Ibu mendadak hitam layarnya. Oke, Ibu tunggu dulu ya. Nah, sudah nih mulai muncul. Ibu, ingat ya anak-anak, konsentrasi. Siapapun yang Ibu panggil namanya, ya silahkan Bunga. Siapapun yang dipanggil namanya, maka harus melakukan apa yang Ibu minta. Siap ya? Contoh. Prama, berdiri. Yeah, betul. Terima kasih, betul ya. Ibu pengen lihat nih seberapa cepat respon anak-anak ya. Mudah-mudahan jaringan kita semuanya lancar. Sebelum belajar ya, ayo. Siap. Juwita, senyum. Oke. Coba Ibu mau ke Atifa. Atifa angkat tangan kiri. Di Ibunya loading apa gimana nih? Atifa angkat tangan kiri. Sudah angkat tangan kiri belum ya, Nak? Sudah, Bu. Ini baru terlihat. Sudah, terima kasih Atifa. Maaf ya, loading di layar Ibunya. Terima kasih. Sekarang Ibu mau lihat ke Rahel. Rahel, coba pegang hidung. Oke, di Ibunya delay. Terima kasih Rahel ya. Sepertinya sudah nih. Nah, sudah ya, di Ibunya loading nih. Aduh, delay ya, karena delay nih masih belum stabil jaringannya. Ibu pending dulu untuk games ya, nanti kita main lagi ya. Kita games-gamesnya kita selingin nanti insya Allah kalau lancar jaringannya. Anak-anak, kita hari ini di pembelajaran tematik nih, Ibu mau review. Anak-anak masih ingat tidak tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia? Masih ingat? Keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Masih ingat seberapa beragamnya di Indonesia ini dengan suku bangsa yang dimiliki? Masih ingat tidak? Masih. Oke, kalau kata Fahri masih, Bu, ya. Coba, ada berapa banyak suku bangsa yang ada di Indonesia? 100. Ayo, masih ingat nggak? Lebih dari berapa? 100. Lebih. 200. Lebih? Masih lebih dari berapa? 3.000. Wah, kalau 3.000, aduh kayaknya bukan ya. Lebih dari 300 suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi sangat beragam sekali ya. Masih ingat ya? Ingat ya? Atau anak-anak ada yang bisa sebutkan satu saja suku? Masih. Suku selain suku ini ya, suku Sunda ya. Selain itu, anak-anak bisa sebutkan satu tidak? Suku yang ada di Indonesia, satu saja. Suku apa? Suku Jawa. Jawa. Sunda. Sunda, Jawa, terus? Barat. Barat. Batak. Suku Batak. Batak, oke. Suku Sasak. Suku Bali. Suku Bali, banyak ya, hebat. Suku Jakarta.
Kalau di Betawi. Betawi, ya betul Alia, dibantu oleh Alia ya. Suku di Jakarta itu sukunya suku Betawi namanya Fahria dan teman-teman yang lain. Oke, berarti masih ingat insya Allah ya anak-anak, walaupun tidak hafal 300 lebih itu dihafal, tetapi minimalnya anak-anak tahu bahwa sangat beragam sekali suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, karena sangat beragamnya suku dan bangsa suku bangsa yang ada di Indonesia, makanya waktu kemarin kita sudah belajar juga sikap bagaimana sikap saling menghargai supaya terjaganya keutuhan negara kita ya. Bayangkan dengan 300 lebih perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan ya, perbedaan makanan tradisional ya. Lalu perbedaan apa lagi? Adat istiadat, perbedaan cara ibadah, perbedaan banyak sekali perbedaan dari 300 macam lebih tadi. Nah, makanya anak-anak kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menghargai, bagaimana sikap menghargai yang baik supaya terjalinnya kesatuan dan persatuan di negara kita ini yang sangat beragam. Lalu anak-anak hari ini selain kita kemarin sudah belajar tentang sikap saling menghargai, kita akan belajar sikap saling menghormati. Nah, apa itu sikap saling menghormati? Bagaimana sih supaya kita bisa tergolong orang yang saling menghormati? Lalu manfaatnya sikap saling menghormati itu apa? Kita akan pelajari bersama hari ini ya. Jadi disimak baik-baik. Ibu izin share materinya ya, Nak. Oke, ini dia sudah muncul di layar anak-anak, insya Allah ya materinya. Tapi masih hitam, Bu. Oke, ditunggu ya, masih loading. Sudah muncul? Oke, alhamdulillah. Nah, anak-anak bisa dilihat di layar nih. Di layar ini ada, lihat ya, di sini ada gambar-gambar. Nah, ini ya, ini suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang ini pakaian adatnya ya. Lalu ini upacara adat kalau tidak salah nih ya. Lalu di sini ada agama ya. Nah, ini apa sih? Ini adalah keberagaman suku bangsa ya, seperti kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hari ini seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal, kita akan belajar sikap saling menghormati keberagaman ya. Yang beragam tadi gimana sih kita bisa saling menghormati perbedaan? Ya, keberagaman itu adalah tentunya ada perbedaan yang sangat banyak ya, yang seperti yang tadi Ibu sebutkan di awal. Bagaimana caranya? Ibu lanjutkan nih. Nah, yang pertama nih, bagaimana cara kita menghormati suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia adalah dengan cara tentunya saling menghormati. Sikap saling menghormati nih anak-anak dalam keberagaman suku bangsa dan budaya. Salah satunya nih adalah menghargai adat istiadat teman kita. Ibu yakin di kelas 4A ini adat istiadat kita pasti ada perbedaan atau sukunya pasti ada yang beda-beda juga ya. Nah, seperti halnya Ibu juga bukan asli orang Bandung. Nah, jadi suku Ibu juga bukan suku Sunda sebetulnya ya. Nah, walaupun demikian, Ibu dan anak-anak tetap harus saling menghormati, tetap harus saling menghargai. Itu salah satu contohnya nih. Ada juga pasti di teman-teman di kelas ya, adakah yang selain Sunda? Boleh nih, tulis di kolom chat, nanti Ibu coba bacakan nih di kolom chat. Adakah? Boleh dong, Ibu mau minta anak-anak tulis di kolom chat nama suku kalian. Ayo, 1, 2, 3, silakan. Termasuk yang Sunda ya, Ibu mau cek di kolom chat di kelas 4 ada berapa suku ya, keberagaman kita di kelas saja. Oke, sudah mulai ada yang ngetik nih. Aku Sunda. Oke, Rahel Sunda, Prama Sunda, Mutia Sunda, baru 3 yang ini ya, yang tulis di chat. Oh, Atifa, Bu, aku Sunda dan Lampung. Wah, di Lampung sama ya, Ibu juga dari Lampung, tetapi Ibu bukan suku Lampung ya, walaupun lahir di sana. Orang tua Ibu Jawa dan Palembang. Wah, beda-beda ya, sangat beragam sekali. Di sini juga ada Fahri, aku Sunda, Bu. Oh, Fahri Sunda asli ya, sama Elva juga Sunda. Oke, Juwita Sunda. Siapa lagi ya? Ayo Sunda, Bu. Asfa Sunda, Bunga Sunda,
Nizam Sunda, Alana Sunda, Asma Sunda. Nah, ini nih. Rahel, aku Bu, Jawa Sunda, Sunda Jasun. Wah, tadi di atas bilang Sunda ya. Oke, ternyata diralat ya, aku Jawa dan Sunda, blasteran ya, sama dengan Ibu ya. Oke, Naila Sunda. Yuko nih, aku Minang Bu, Minang dan Sunda. Wah, Ibu baru tahu nih ternyata suku Minang nih Yuko nih dan Sunda ya. Wah, lalu ada siapa lagi nih? Ada Fadlan Sunda. Nah, Syifa nih ada Sunda dan Jawa sama dengan siapa tadi ya? Rahel. Lalu di sini juga ada Raihan. Raihan Melayu Jambi. Masya Allah, kita hampir sama berarti ya. Raihan, mirip-mirip mungkin bahasa Melayunya ya, Ibu. Ibu di sana juga di. Oke, Ibu lanjut lagi Furkon. Aku Sunda, Bu. Jawa, aku Sunda, Ibu. Oke. Hilal Jawa Sunda ya. Hilal Jawa. Oh iya, Bu, Hilal Jawa Sunda. Lalu Atalia Sunda. Oke. Sudah semua ini yang nulis di chatnya ya? Atau belum? 1, 2, 3. Oke. Tapi sudah, insya Allah sudah semua ya, sudah menulis. Oh, Faris, adakah Faris di sini hadir? Ibu belum cek tadi, sepertinya belum hadir ya. Atau sudah hadir? Oke. Nah, anak-anak, ternyata di kelas kita nih, ternyata ada beberapa suku tadi ya. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Lampung ya. Lalu ada Minang, ada Melayu, tadi Melayu Jambi atau Melayu Riau tadi ya, Ibu. Nah, lalu ada Palembang juga ya. Ternyata kita sangat beragam. Jawa, Sunda, tapi mayoritas Sunda. Nah, walaupun mayoritasnya Sunda, bukan berarti kita tidak bisa saling menghargai dan saling menghormati ya anak-anak ya. Nah, bagaimana sih cara-caranya? Yuk kita belajar lagi. Nah, tadi ya salah satunya menghargai adat istiadat teman kita. Pasti ada adat dan istiadat yang berbeda atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dari setiap sukunya, dari setiap beragaman suku bangsa dan budayanya. Menghormati tetangga kita nih apabila sedang melakukan upacara adatnya. Ya. Lalu, oke, selanjutnya. Nah, anak-anak apakah masih ingat tentang bagaimana sih menghargai keberagaman? Wah, ini kecepatan mencetnya ya, loading nih. Apakah anak-anak masih ingat nih bagaimana sih cara menghargai keberagaman suku bangsa dan budaya? Masih ingat tidak yang kemarin, minggu lalu? Minggu lalunya lagi kalau tidak salah ya. Oke, kalau lupa nih anak-anak bisa. Aku ingat, Bu. Oke, Fari ingat nih sebelum Ibu klik. Ayo, apa? Tidak mengganggu ibadah. Oh, ibadah siapa, Nak? Tidak mengganggu ibadah agama. Tidak mengganggu ibadah suku lain. Betul, tidak mengganggu ibadah agama lain ya. Nah, anak-anak, betul sekali tadi jawabannya. Beberapa tadi jawab ya, Fahri dan teman-teman tadi sudah terdengar menjawab. Betul sekali, sikap saling menghargai yang kita pelajari minggu lalu. Salah satu contoh sikapnya, bentuk sikap saling menghargai yang tadi anak-anak sudah sebutkan, yaitu tidak mengganggu ibadah agama lain. Lalu apalagi? Yang ini nih, sikap saling menghargai. Ayo bisa lihat lagi ke layar, Nak. Raihan, lihat ke layar, sayang. Iya. Anak-anak nih, sikap saling menghargai dan sikap saling menghormati itu saling berdampingan. Ya, seperti yang terlihat di layar. Saling berdampingan. Saling menghormati, saling menghargai. Itu sikap yang saling berdampingan. Serta akan menciptakan perdamaian apabila kita nih sebagai bangsa Indonesia menyadari dan melaksanakan keduanya. Bayangkan, Nak, seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal, alangkah sangat banyak sekali keberagaman, ya, perbedaan budaya, suku budaya yang ada di Indonesia. Ada 300 lebih. Artinya ada 300 lebih juga bahasanya, kebiasaannya, makanannya, makanan tradisionalnya, lalu pakaian adatnya, rumah adatnya ya. Dan juga apalagi ya, banyak sekali ya perbedaannya ya. Nah, dengan perbedaan yang tadi, kalau kita bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, tidak mengolok-olok ya. Kemarin masih ingat tidak yang menulis tabel anak-anak tugasnya ya? Nah, sikap saling menghargai itu apa saja ya? Yang tadi tidak mengganggu ibadah orang lain,
Terus tidak juga mengolok-olok lagu daerahnya juga ya, dan macam-macam ya, banyak sekali. Nah, anak-anak ya, jadi kita harus saling menghargai dan saling menghormati agar terciptanya Indonesia yang selalu bersatu, yang selalu damai ya, tidak ada perpecahan, tidak ada yang olok-olok, tidak ada yang nih, tidak ada apa namanya, kalau anak-anak pernah dengar nih perang antar suku ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Dulu-dulu pernah terjadi di sejarah kita nih anak-anak, pernah ada peperangan antar suku. Nah, cuman gara-gara permasalahannya itu adalah ya masalah antar suku gitu. Nah, dibesar-besarkanlah karena sampai ada yang meninggal gitu ya, waktu itu ada perpecahan, akhirnya ada perang antar suku. Itu pernah terjadi di pulau di Kalimantan kalau Ibu tidak salah ya. Termasuk di Sumatera juga ada. Banyak ya di beberapa daerah-daerah Indonesia. Biasanya yang terjadi seperti ini karena ada yang tadi itu, sikap saling tidak menghormati, tidak menghargai, atau saling mengolok, dan lain sebagainya, akhirnya terpancing emosi, lalu tidak bijak, akhirnya terjadilah perpecahan. Mudah-mudahan di Indonesia ini tidak lagi terjadi hal-hal yang tadi, ya, seperti yang sudah-sudah. Oke, anak-anak, selanjutnya, nah setelah kita mengingat lagi, apa itu sikap saling menghormati, menghargai yang lalu, nah, sekarang kita lihat nih sikap saling menghormati. Sikap saling menghormati keragaman budaya, salah satunya dapat mendukung perkembangan budaya suku dan bangsa. Perkembangan budaya, suku, dan bangsa. Wah, ternyata sikap saling menghormati itu bisa mendukung perkembangannya ya, Nak ya. Dengan menghormati dan menghargai perkembangan budaya suku bangsa lain, kita dapat mempelajari budaya daerah lain. Betul ya? Tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang budaya dari berbagai daerah di Nusantara. Dan yang tidak kalah penting adalah apa? Melestarikannya. Bayangkan, kalau anak-anak sekolah sekarang sudah tidak mau belajar bahasa daerah, sudah tidak mau belajar lagu-lagu daerah, sudah tidak mau lagi belajar tentang adat istiadat di sukunya masing-masing atau di suku orang lain, bayangkan. Nanti akan lama-kelamaan akan punah anak-anak, sudah tidak ada yang tahu lagi. Nah, makanya anak-anak di SD juga di sekolah dasar masih ada ya mata pelajaran bahasa Sunda ya. Karena kita ada di Jawa Barat, maka bahasa daerah yang dipelajari, wajib dipelajari di sekolah itu adalah bahasa Sunda. Supaya apa tujuannya? Supaya tidak punah, supaya tetap ada di sini. Gitu anak-anak ya. Oke, ini apa ya? Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal, anak-anak kita akan mengetahui manfaat saling menghormati keberagaman suku bangsa dan budaya. Apa yang pertama manfaatnya? Tentunya kalau kita saling menghormati, saling menghargai, tentunya akan terwujudnya persatuan bangsa. Kalau kita saling menghormati, tidak akan ada tadi ya, yang perperangan antar suku, tidak ada yang perpecahan antar antar suku gitu ya, tidak ada, insya Allah ya, kalau kita saling menghormati dan menghargai terwujudnya persatuan bangsa. Pasti ini adalah idaman dari setiap bangsa Indonesia ya. Selanjutnya, terciptanya keutuhan hidup bermasyarakat. Nah, anak-anak, ini adalah manfaat yang kedua, yaitu akan terciptanya keutuhan hidup bermasyarakat. Anak-anak, kita tinggal hidup di dunia ini tidak sendirian, harus bertetangga ya. Di rumah sekarang anak-anak sudah lama di rumah pasti semakin dekat ya dengan tetangga-tetangganya ya, bukan semakin tidak akur ya. Nah, artinya kalau kita sudah rukun dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan lingkungan kita, artinya kita sudah menunjukkan sikap saling menghormati karena sudah terwujud tadi keadaan rukunnya. Nah, maaf, kalau misalkan ada yang sama tetangga nggak akur gitu ya, misal ini ya, ada yang sampai tidak tegur-menegur, tidak tegur sapa. Nah, jangan-jangan itu ada yang belum bisa jangan-jangan belum bisa menunjukkan sikap saling menghormati, belum bisa menunjukkan sikap saling menghargai, dan belum bisa saling memaklumi dan memaafkan itu ya. Tapi insya Allah semuanya baik ya, rukun ya dengan tetangga ya, anak-anak, dengan kawan-kawan di dekat rumah ya.
Gitu ya, Nak. Lalu yang ketiga nih, tercipta rasa tentram, aman, dan nyaman di masyarakat. Pasti ya, Nak, kalau kita saling menghormati, saling menghargai, pasti tidak akan ada perpecahan. Artinya, kita akan selalu merasa tentram, aman, dan nyaman di masyarakat atau di lingkungan rumah kita. Gitu ya. Oke, yang keempat, mendorong masyarakat untuk berperilaku baik. Nah, ini juga ya mendorong masyarakat untuk berperilaku baik. Boleh lihat lagi ke layar, sayang. Oke, ya tetap konsentrasi. Nah, ya anak-anak, inilah manfaat-manfaat saling menghormati. Lalu yang terakhir manfaatnya adalah memperkuat ketahanan nasional. Nah, bukan hanya di lingkup kecil saja. Indonesia ini kan sangat luas. Kalau misalkan di setiap wilayah-wilayah kecil tadi sudah menerapkan sikap saling menghormati, sikap saling menghargai antar perbedaan suku budaya dan bangsa nih, suku bangsa dan budaya nih. Nah, pasti nanti akhirnya akan memperkuat ketahanan nasional. Jadi Indonesia ini akan sangat kuat nih ketahanan nasionalnya karena tidak mudah dipecah belah oleh budaya luar atau dari orang-orang luar atau orang-orang yang mau menghancurkan negara kita. Ya, anak-anak, karena yang paling berbahaya itu adalah adu domba nih, adu domba dari orang luar untuk menghancurkan kita. Nah, kalau kita sudah teguh, sudah kuat sikap saling menghormati dan menghargai antar suku bangsa dan budaya, insya Allah tidak akan bisa dipecah ya. Tentunya ditambah lagi agama. Nah, suku bangsa, budaya dan agama, kalau kita sudah saling menghormati, saling menghargai, insya Allah negara kita semakin kuat, tidak bisa dipecah belah oleh negara lain atau oleh orang-orang yang mau menghancurkan. Gitu anak-anak ya. Ini penting nih buat anak-anak nih, harus tahu itu. Kenapa? Karena tidak terasa kita kadang-kadang terlena nih, kadang-kadang padahal kita sesama Indonesia ya, walaupun berbeda yang disukainya, walaupun yang berbeda kebiasaannya, tetapi kita harus tetap saling menghormati dan saling menghargai dan tidak boleh berselisih ya, gitu anak-anak ya, supaya tidak ada perpecahan. Selanjutnya, nah anak-anak, ayo kita lakukan kebiasaan yang baik, saling menghargai, saling menghormati antar sesama suku dan bangsa yang lainnya. Saling menghormati dan menghargai anak-anak akan mewujudkan persatuan dan kesatuan sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan damai. Anak-anak tentunya ingin ya kita rukun, kita damai ya. Sangat tidak enak, Nak, sangat mengerikan sekali kalau ada perpecahan antar suku atau antar saudara gitu ya, perpecahan sampai peperangan. Itu sangat mengerikan sekali ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Amin. Untuk itu kita harus senantiasa berbuat baik, melakukan kebiasaan yang baik dengan salah satu caranya yaitu saling menghormati dan saling menghargai apapun perbedaannya. Nah, gitu anak-anak. Nah, anak-anak sebelum Ayo menjawab, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Wah, Raihan sudah mulai mengantuk. Sudah mulai menguap di layar ibu terlihat ini. Oke, anak-anak apakah ada yang ingin ditanyakan nih sebelum kita ke tugasnya? Tidak. Tidak, sudah cukup jelas sepertinya ya. Mudah-mudahan ya. Wah, hebat nih. Sudah tidak ada yang ditanyakan, apa karena sudah jelas atau karena bingung? Karena jelas atau karena bingung? Ayo. Anak-anak insya Allah sudah jelas ya. Oke, terima kasih banyak ya anak-anak. Nah, selanjutnya nih, ayo menjawab. Tugasnya apa ya anak-anak? Tugas hari ini tentang sikap saling menghormati ada pada di buku tematik 4A halaman 41. Boleh dibuka buku tematik 4-nya. Tematik 4A halaman 41. Ibu juga buka ya, halaman 41. Kita buka bersama. Nah, di sini ada ayo jawab. Ada ya, ada 5 soal nih yang ayo jawab. Nomor 1. Tugasnya adalah ayo menjawab. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa bangsa Indonesia mudah dipecah belah? Mengapa bangsa Indonesia ini mudah dipecah belah? Pasti ada penyebabnya. Tadi ini berhubungan dengan sikap saling menghormati dan sikap saling menghargai ya. Lalu soal yang kedua, apa saja sih cara yang dapat kamu lakukan untuk menghormati suku, bangsa dan budaya lain?
Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghormati suku bangsa dan budaya lain? Nanti disebut ya. Lalu yang ketiga, mengapa kita tidak boleh menganggap suku, bangsa, dan budaya sendiri lebih baik dari suku bangsa yang lain, suku dan budaya orang lain? Seperti tadi, kita di kelas ini ada beberapa suku ya, yang berbeda-beda. Tidak ada yang boleh merasa suku saya yang paling baik, tidak. Semuanya sama, semuanya baik ya. Nah, ya, kenapa tidak boleh? Nah, nanti dituliskan ya. Kenapa kita tidak boleh? Bu, suara ibu kecil. Oh ya, ketutupan sama tangan ibu. Sekarang sudah enggak ya? Iya. Ya, maaf ya, barusan Sudah, ketutupan. Bu. Terima kasih. Barusan ibu tangannya menutupi lubang ininya, speakernya. Mohon maaf ya. Oke, ibu lanjut lagi ke soal berikutnya. Apa manfaat sikap saling menghormati keragaman suku, bangsa, dan budaya? Ya, manfaat-manfaatnya tadi sudah ibu jelaskan, nanti bisa disimak lagi. Lalu terakhir, sebutkan contoh perilaku menghormati suku, bangsa, dan budaya orang lain. Contoh perilakunya ya, contoh bentuk contoh sikapnya yang dilakukan apa? Untuk yang menunjukkan perilaku menghormati suku, bangsa, orang lain. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas ini? Ada tidak? Boleh raise hand-nya. Alhamdulillah. Artinya sudah paham ya kalau tidak ada yang ditanyakan. Anak-anak, tugasnya nanti silakan dikerjakan. Ya, ada yang ingin bertanya? Itu apa sih? Apa yang pertama, Bu? Yang ayo jawab. Apa pertanyaannya, boleh diulang? Itu apa sih? Apa jawaban yang pertama? Mengapa bangsa Indonesia mudah dipecah belah? Nah, Fahri harus cari dulu ya. Dibacaannya, coba dibaca lagi dibacaannya. Ya. Nah, tadi seperti yang Ibu jelaskan. Ibu tadi sudah menjelaskan ya. Secara lisan tadi sudah sampaikan. Kalau kita tidak titik ya, atau saling titik, bahkan nanti kita akan sangat mudah dipecah belah oleh bangsa lain. Nah, apa kira-kira tadi di sebelumnya nih? Nah, di poin-poin ini tadi Ibu sudah sampaikan nih. Nah, nih, memperkuat ketahanan nasional sehingga tidak mudah untuk dipecah belah. Tadi Ibu sudah jelaskan secara lisan ya, Fahri. Di sini di poin nomor 5, tadi Ibu sudah jabarkan. Memperkuat ketahanan nasional sehingga tidak mudah untuk dipecah belah. Ini adalah manfaat sikap saling menghormati keberagaman suku bangsa. Artinya, kalau kita mudah dipecah belah oleh bangsa lain atau oleh orang luar ya, orang lain, maka kita belum bisa apa? Karena apa? Karena kita belum titik-titik ya, gitu ya. Insya Allah paham ya, Fahri? Oke. Nah, anak-anak, ada lagi yang ingin ditanyakan? Anak-anak berusaha dulu ya. Nanti akan Ibu komentar insya Allah di ininya ya kalau ada yang kurang tepat. Oke, anak-anak, kalau sudah paham, tugasnya nanti dikumpulkan di Google Classroom seperti biasa paling lambat jam 9 malam. Oh iya, anak-anak, Ibu beberapa tugas kan sudah Ibu cek ya. Masih ada yang masih belum mengumpulkan, ada 2 sampai 3 orang ya. Setiap tugasnya itu, yang tugasnya yang 100% itu tugas pertama saja. Kesini-sini tugasnya ada saja yang tidak mengumpulkan. Ada 2 orang atau 3 orang. Alhamdulillah nih dari yang konsisten mengumpulkan itu 21 orang. Dari 24 siswa yang konsisten. Ada 2 atau 3 yang masih belum konsisten. Jadi ditunggu oleh Ibu ya. Anak-anak walaupun terlambat masih tetap bisa mengumpulkan di Google Classroom, tetapi tetap nanti kalau terlambat itu akan ada beda nilai dengan teman-temannya yang tepat waktu ya. Jadi kalau tepat waktu betul semua jawaban nilainya 100, kalau misalkan ada yang terlambatnya lumayan lama gitu ya. Nah, itu tidak apa-apa tetap mengumpulkan. Kalau tanpa konfirmasi dulu ke Ibu, maka nilainya akan berbeda dengan yang lain ya. Walaupun jawabannya 100% benar ya, tapi tetap tunggu nilai. Gitu ya anak-anak. Oh iya, Ibu informasikan lagi. Kita di awal bulan September, kita sekarang sudah akhir Agustus ya. Awal bulan depan nanti akan dibagikan rapot LHBS-nya. Nah, kalau anak-anak ada yang belum mengumpulkan tugas, silahkan lengkapi di Google Classroom ya, supaya nanti nilai di LHBS-nya tidak kosong atau tidak kecil nilainya. Paham anak-anak? Kalau sudah paham, alhamdulillah, terima kasih banyak anak-anak.
Nah, sebelum Ibu tutup dengan salam, Ibu tutup dulu share screen ya. Nah, Ibu mau cek lagi nih di layar. Hari ini yang hadir 22 siswa ya? Kalau 21 siswa nih kalau di layar Ibu. Ada Raihan, Asfat, Ail, Chandra, Rahel, Fadlan, Atalia, Yuko, Ilva, Nizam, Juwita, Mutia, Naila, Hilal, Fahri, Alia, Atifa, Bunga, Prama, Syifa, dan Alano ya yang hadir di hari ini. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu mengingatkan terakhir ya. Terakhir Ibu ingatkan hari ini anak-anak sudah isi presensi belum? Sudah. Tadi pas istirahat. Alhamdulillah hebat ya. Nanti Ibu cek kembali. Sudah siapa yang belum. Terima kasih Mutia. Siapa yang sudah, siapa yang belum, Ibu akan cek lagi di grup di Sisfonya. Kalau masih ada yang belum, nanti Ibu akan ingatkan di grup ya. Nah, selain presensi, monitoring ibadah hari Senin juga langsung diisikan. Sudah? Oke, sudah insya Allah ya. Nah, anak-anak, sesudah pelajaran tematik, sekarang nih jam 11, nanti ada pembelajaran PJOK bersama Pak Faisal melalui Google Classroom. Anak-anak silahkan cek nanti Google Classroom-nya. Oh iya anak-anak, nanti Ibu akan upload tugas tematik di Google Classroom-nya agak siang ya, jam 12-an ya mungkin ya. Tidak apa-apa ya nak ya, jadi ditunggu saja nanti. Oke anak-anak, yang penting dikerjakan dulu ya, nanti tinggal upload saja. Oke anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan, terakhir ada yang ditanyakan tidak sebelum Ibu tutup dengan salam? Tidak. Ibu. Ya Fahri? Enggak jadi. Oh, kenapa? Tuh, teman-teman jadi penasaran ya. Kenapa? Kira-kira tadi mau nanya apa ya? Oke deh, kalau tidak ada ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh japri ke Ibu ya. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran tematik. Kita ucapkan berkata baik lagi nih hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih anak-anak hari ini sudah hadir, anak-anak hebat ya sudah hadir, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tugasnya ditunggu oleh Ibu di Google Classroom. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.